2 menit setelah minum langsung kolaps. Oh gitu. Jadi omong kosong. Omong kosong. Sangat omong kosong gitu. 2 menit langsung ambruk itu omong kosong gitu. Yang ngomong jaksanya, yang kosong isinya. Wah, enggak ya. Loh, kan percaya CCTV, tapi karena yang nanganin CCTV-nya Pak Sambo ya gitulah. Udah pada tahu kan hasilnya kayak gimana. Nah, kata-kata hari ini Pak Edi Cacing. Mendingan di dalam bui aman. Sorry ya, mau lolos ada om sini. Pak Edi Cacing nih bos, senggol dong. Bisa menjadi jenderal dan bisa mengkombeskan saya, Pak. Terkait Sambo mungkin ada tanggapan. Gila. Kembaran Mirna udah ikhlas dan rela kalau Jessica bebas. Tapi kenapa papanya ngotot nggak mau bebasin Jessica? Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update tentang kasus Jessica Mirna sama siapa ya? Pak Edi Cacing. Nah, jadi kabarnya ada beberapa hal yang baru nih guys. Nah, itu kan kemarin kita udah ngomongin tentang Krisnamurti dan Pak Sambo ya. Nah, ada video lama yang beredar ketika Pak Sambo ini minta promosi jabatan abis menangani kasus Mirna ini. Waduh, curiga netizen semakin besar. Lalu dengan CCTV juga nanti Let's Go tayangin ada beberapa bukti bahwa CCTV bisa direkayasa gitu kabarnya. Lalu juga pihak dari kembarannya Mirna itu udah ikhlas kalau Jessica mau dibebasin. Bebasin aja. Aku nggak peduli. Kayak gitu ya. Nah, ayo kita bahas dulu guys. Yang pertama kita bahas apa ya? Nah, kalian ingat kan Profesor Edi yang ini mencurigai Bapak ini tidak tahu apa-apa? Nah, jadi ada satu tayangan di mana Profesor Edi ini ditanyain tentang Sambo ya. Ini tayangannya. Terkait Sambo mungkin ada tanggapan. Itu. Jadi ketika terkait Sambo dia melimpir. Nah, di sini banyak orang katakan bahwa kasus Sambo diem. Giliran Jessica ngoceh lu. Nah, ini kan kasus Sambo diam-diam, udah kasus Jessica dia maju paling depan. Apa hubungan Pak Edi ini dengan Pak Sambo? Nah, ini kecurigaan netizen. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang CCTV. Nih ya. Kaget ya, karena CCTV kan nggak mungkin direkayasa. Oke. Lanjut. Karena CCTV kan CCTV tidak mungkin direkayasa. Oke. Dalam rekaman itu, MTV yang ditumpangi Putri terekam pada 17.09. Ini 17.09 ini yang kasusnya Brigadir J ya. Ada siapa di dalam? Ada Pak Sambo guys. Nah. Jika mengecek bayangan matahari, waktu dalam CCTV itu tidak cocok. Nah, jadi kalau dicek dari bayangan matahari dan juga keterangan waktu di CCTV itu nggak cocok nih antara keterangan sama bayangan matahari gitu. Seperti direkayasa jamnya gitu. Mencoba bayangan mobil Verdi Sambo. Jika disinkronkan dengan jam matahari, bayangan mobil mengarah ke titik tersebut lebih cocok terjadi dalam rentang jam 11 hingga jam 3 sore, bukan 17:10. Nah, itu dia. Komen-komennya, matamu CCTV nggak mungkin direkayasa. Dia selama kasus Sambo di mana ya? Nah, ini dia guys. Jadi kalau di kasus Sambo itu CCTV yang direkayasa adalah jamnya gitu. Dan itu juga terjadi pada tahun 2021. Nah, Let's Go nggak tahu nih di tahun 2016 apakah kita sudah punya hal secanggih itu untuk merekayasa CCTV. Nah, Banyaknya racun yang dia minum. Belum sampai waktu awal diperiksa itu 70 menit, belum sampai bawah sudah asfiksia. Jadi sudah langsung kehabisan napas, karena kalau kita lihat di videonya 2 menit setelah minum langsung kolaps. 2 menit pas setelah minum langsung kolaps. Itu kata jaksa penuntut umum. Pada saya terhormat, tak kasih tahu ya, di dalam dunia kedokteran itu ada namanya ABCDE ya. Aku nggak jelasin panjang lebar, tak jelasin. Jadi supaya orang itu tidak cepat pindah alam, maka Pindah yang alam. perlu diamankan itu adalah A. Ya, itu yang pertama kali, yaitu airway atau jalan nafas. Jadi orang kalau jalan nafasnya terhambat, pasti paling cepat pindah alam. Terus kemudian ada breathing. Jadi misalnya nih paru-parunya bermasalah, itu baru ya dia nomor 2 cepatnya itu ya. Terus yang ketiga ada sirkulasi ya, misalnya nih hipotensi, jantungnya bermasalah seperti itu ya. Nah, kalau dari penjelasannya nih 2 menit langsung ambruk, itu kok ya nggak mungkin ya, karena jalan nafasnya itu masih lancar. Jadi omong kosong. Nah, kalau masalah racun itu kalau nggak di B ya di C. Oh gitu. Jadi menurut dokter ini sangat omong kosong gitu. 2 menit langsung ambruk itu omong kosong gitu.
Yang ngomong jaksanya, yang kosong isinya. Wah, enggak ya. Loh kenapa Lesti jadi tidak membela jaksa ya? Nah, kita harus membela jaksa. Kita harus membela Mirna. Nah itu katanya ya. Kata dokter ini dia omong kosong gitu. Kalau misalnya B dan 2 C. menit itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena apa? Kenapa? Highway saja jika dia itu ada hambatan sekitar 4 menit baru pindah alam. Oh, 4 menit baru meninggal kalau ada hambatan di dalam ini ya, airway-nya ya, itu jalur udaranya gitu. Mungkin ilmunya lebih sakti daripada saya ya, atau mungkin dulu itu aku lagi ketiduran sehingga aku tidak update ilmu yang terbaru ya. Oke, cuma gitu aja ya. Kita sharing nih ya, kita sharing. Aku dokter, kamu jaksa. Oh, jadi ini dia dokter dan itu jaksa, itu sharing ilmu ya. Itu kabarnya guys, menurut statement dari Pak jaksa gitu. Karena banyaknya racun yang Mirna minum, 2 menit dia langsung kolap. Nah, menurut dokter itu nggak mungkin, minimal 4 menit lah. Tapi mungkin saya ketiduran waktu itu. Nah, yang paling masuk akal mungkin dokter ketiduran, dok. Kan nggak mungkin jaksa salah nih. Dokter gimana sih? Dokter tidak percaya jaksa. Hah? Jaksa nih semuanya omongnya bener loh. Kita harus percaya terhadap jaksa nih. Kamu dokter, pasti ilmu kamu ketiduran nih. Dokter bener, pasti waktu dijelasin 2 menit, itu pas dokter ketiduran. Dokter dengernya yang 4 menit gitu. Jaksa ini lebih ahli nih. Pak Jaksa Sandy, macam-macam aja dokter ini. Mengatakan saking banyaknya racun, Hani nggak mati, padahal kan nyicipin ya. Bapaknya kasih napas buatan juga nggak mati, padahal kan kasih napas buatan ya gitu. Harusnya kan ada bekas-bekas racun gitu. Oh iya, manajer Olivier juga nyoba, tapi nggak pindah alam juga. Pindah kerja ya, tutup. Kata Olivier, berkat saya nyoba ini kopi, saya pindah kerja. Lalalala. Di sini juga ada artikel ya, ini ada beberapa artikelnya. Rekaman CCTV Cafe Olivier diduga dimodifikasi gitu. Masih banyak yang bilang Jessica nggak bersalah karena bukti CCTV. Polisi sebut banyak CCTV ikut rusak akibat kebakaran di Kejagung. Wah, akibat kebakaran di Kejagung. Ada apa kebakaran Kejagung? Hah, ternyata kebakaran Kejagung ditangani Pak Ferdi Sambo. Wow, kebetulan sekali ya. CCTV diduga ikut rusak akibat kebakaran Kejagung. Wah, Jasa Marga. CCTV KM50 offline sehari sebelum penembakan 6 laskar FPI. Hah, ada apa ini? CCTV? Coba kita cek. Hah? Ternyata KM50 ada keterlibatan Pak Ferdi Sambo di dalamnya. Wow, sangat kebetulan sekali ya guys. Misteri CCTV di rumah dinas Ferdi Sambo rusak, tapi kini ditemukan. Wah, sampai di rumahnya Pak Ferdi Sambo sendiri guys. CCTV-nya rusak, tapi ditemukan kembali. Ada apa ini? Ahli digital forensik tertawa melihat rangkaian CCTV di rumah pribadi Pak Ferdi Sambo sebut tak logis. Wah, bahkan rumah pribadinya CCTV-nya tidak logis. Ada apa ini? Kenapa ini semua ada Sambo di dalam CCTV ini? Pak Sambo punya toko CCTV? Jadi pertanyaan ya, kecuriga ya. Ada komennya Sambo spesialis CCTV. Gue percaya CCTV, tapi karena yang nanganin CCTV-nya Pak Sambo ya gitulah. Udah pada tahu kan hasilnya kayak gimana. Nah, Avatar si pengendali udara, Pak Sambo si pengendali CCTV. Di mana ada Sambo, di situ ada CCTV rusak. Berdebah sekali. Berdebah. Bukan Lisco yang ngomong ya. Ini orang yang ngomong. Siapa namanya? Claire Del Rey gitu yang ngomong. Ya memang kebetulan aja guys. Kita tidak boleh seuzon seperti itu. Kebetulan mungkin Pak Sambo lagi ada kasus Mirna, CCTV-nya dicurigai. Kebetulan aja di Kejagung CCTV-nya rusak, ada Pak Sambo menangani kasus itu. Memang itu kebetulan aja, jangan seuzon seperti itulah. Mendingan di dalam bui aman. Sorry ya, mau lolos ada om sini. Woi, ini nih, Jessica. Ini adalah pesan-pesan untuk kamu. Katanya Pak Edi Cacing ya, Jessica kalau keluar ada dia di luar penjara. Lebih mending di penjara loh Jessica daripada keluar. Nah, coba kita dengar sekali lagi. Kata-kata hari ini Pak Edi Cacing. Mendingan di dalam bui aman. Sorry ya, mau lolos ada om sini. Pak Edi Cacing nih bos, senggol dong. Lucu ya Pak Edi Cacing ya. Beberapa kabar terbaru di sini dari artikel ini ya mengatakan ya kembarannya Mirna ini, si Sandy ini, dia tuh nggak masalah kalau Jessica Wongso
bebasin gitu. Warganet ini nyorotin hukum di Indonesia. Di sini mengatakan Sandy ini kembarannya Mirna itu udah legowo gitu. Dengan semua isu yang ada, orang melupakan Mirna yang sudah tiada. Kalaupun Jessica dibebaskan dan kalaupun publik membela Jessica, saya nggak apa-apa. Wah, legowo sekali ya. Ini sas nih. Netizen langsung kembarannya sas nih. Loh. Terus ada ini juga yang dicurigai netizen. Ini adalah salah satu tayangan video di mana katanya Pak Sambo nih minta promosi jabatan gitu. Coba kita cek. Usai kasus Yanida Jessica Wongso memanas, video Ferdy Sambo minta naik pangkat ke Krisnamurti viral di media sosial. Sukses terus, bisa menjadi jenderal dan bisa mengkombeskan saya, Pak. Selamat ulang tahun, Komandan. Sukses. Dalam video tersebut, Ferdy Sambo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Krisnamurti yang diduga dibuat pada tahun 2016. Jadi pada 2016 nih ucapan ulang tahun semoga jadi jenderal ya. Nah, setelah ternyata Pak Sambo yang lebih tinggi jabatannya ya dari Pak Krisnamurti ya. Akhirnya gitu. Warganet yang menghubung-hubungkan kenaikan pangkat mereka dengan kasus kopi Yanida Jessica yang saat itu mereka tangani. Bagaimana? Oh, jadi netizen ini curiga menghubungkan bahwa kenaikan pangkat mereka ini akibat dari kasus Jessica Wongso kemarin gitu tuh, yang di tahun 2016 gitu. Di tahun 2023 ini makanya netizen tuh berpikir, oh kenapa mereka ahli sekali kalau udah ada CCTV. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan netizen ya gitu. Kita bukan ingin menuduh atau apa, kita ingin bertanya aja gitu dan mengungkapkan bahwa kecurigaan netizen. Makanya sampai sekarang netizen masih menunggu tentang pernyataan resmi dari Pak Krisnamurti yang pada saat tersebut menangani kasus ini. Kenapa sangat yakin di awal bahwa anak lu diracun, yeah. Pak Sambo juga ada keterlibatan. Nah, itu aja update kali ini. Menurut kalian gimana nih? Apakah Jessica ingin dibebaskan, tapi kata Pak Edi Cacing tadi lebih baik di penjara? Kalau dibebaskan masih ada saya loh gitu. Senggol dong bos gitu. Apakah Jessica akan lebih berbahaya di luar nanti? Nah, itu ya pertanyaan ya. Menurut kalian gimana nih? Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Piu 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 piu.